beberapa hal yang sering kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakan ialah yang pertama, dosa jariah. Kalaulah kita tahu ada amal jariah, sedekah jariah, perbuatan yang baik yang terus menerus, demikian juga sebaliknya ada dosa jariah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahmilunna asqalahum, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban dosa yang lain di samping beban dosa mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Dalam hadis yang disampaikan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, man da'a ila hudakan. Rasulullah mengatakan, siapa saja yang menyeru kepada petunjuk dia, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan siapa saja yang menyuruh kepada kesesatan atau kejelekan, baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Beberapa hal yang selalu kita lakukan ialah, terkadang perkataan kita terhadap seseorang tidak mencerminkan bahwa kita mempunyai saudara seiman dan seakidah. Kita tidak merasa bahwa aibnya adalah aib kita, kejelekan yang dia punya adalah kejelekan kita. Maka terkadang kita mengumbarnya, memfitnahnya, berkata jelek terhadapnya. Maka selagi perkataan itu tidak akan berubah baik, selagi dia masih melakukan hal-hal seperti itu, selagi orang masih mengingat atau melihat dia dalam pengertian jeleknya, maka apa yang kita sampaikan mengalir pula lah dosanya terhadap kita. Sama halnya dengan perbuatan kazaf. Seseorang yang menuduh saudaranya berzina, padahal pada hakikatnya dia tidak berzina. Selama orang mencap dia bahwa berzina sepanjang hayatnya, maka anggapan itu, dosa itu masih akan terus mengalir kepada orang yang menuduhnya. Kebiasaan baik yang kita lakukan tentunya kita tularkan kepada orang. Kebiasaan jelek yang ada pada diri seseorang tentunya kita tidak pula mengerjakannya atau melakukannya. Maka betapa mulianya bagi seorang muslim yang dia hanya melihat atau memandang sisi kebaikan saudara-saudaranya. Bila yang kita lakukan kepada Allah niatnya lillahi ta'ala, hanya beribadah kepada Allah semata-mata, maka dinilai oleh Allah sebagai ibadah terhadapnya. Tapi kalau niatnya mengada-ada atau perbuatan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu pula lah nanti akibatnya kepada kita. Yang kedua, mengurangi perselisihan sesama muslim. Yang semestinya kita bukan berselisih, tetapi mengembangkan, memajukan Islam itu sendiri. Kita selalu bertengkar masalah ibadah, kita selalu berselisih masalah ibadah. Yang ibadah itu hanya pandangannya, hanya masalah furu'iyah. Terdahulu dari kita sudah memperkarakan itu dari dulunya, tapi tiada mereka diantaranya berselisih karenanya. Lantas pada hari ini kita lihat, gara-gara seseorang yang tidak membaca basmalah dalam solatnya, kita tidak mau menjadi makmum terhadapnya. Gara-gara seseorang yang tidak membaca dalam qunut dalam solatnya, kita mencap dia mengada-ada. Gara-gara seseorang membaca Yasin, maka kita bisa membuat dia ahlul bid'ah, orang yang selalu berdosa. Kita lihat dahulunya orang-orang yang memikirkan agama ini mulai dari lahirnya sampai meninggalnya tidak pernah mempermasalahkan masalah yang seperti itu. Sebegitunya Rasulullah mengembangkan agama Islam sampai titik darah penghabisan, sampai mau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Dia masih memikirkan kita umatnya, bagaimana mengembangkan Islam,
Bagaimana memajukan Islam? Lantas hari ini saudara-saudara kita yang sudah seakidah dengan kita, tetap dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita membuatnya seolah-olah orang kafir di antara kita. Rasulullah berupaya mengembangkan Islam bahkan sampai keluar jazirah Arab. Para sahabatnya, para khulafaur rasyidin, tabi'in dan segala macamnya memperjuangkan Islam. Lantas Islam yang sudah besar hari ini sengaja bahkan di antara kita menyempitkannya, bahkan menyebut di antara kita ada yang kafir karenanya. Apakah kita nabi, orang paling mulia di sisi Allah? Apakah ada satu orang di antara kita yang bisa memastikan kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Tiada yang bisa memastikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah-Nya. Karena kenapa? Karena banyak hari ini kita merasa kitalah yang paling mulia di antara manusia. Orang yang bahkan luar biasa ibadahnya belum tentu dinilai oleh Allah, dialah duluan masuk surga. Orang yang berilmu bahkan dia mungkin paling lama nanti dihisab di akhirnya, karena akan ada pertanggungjawaban terhadap ilmunya. Bahkan orang bodoh di antara kita yang kita anggap bodoh, bisa jadi dia duluan masuk surganya Allah, karena tidak banyak yang dipertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para imam-imam terdahulu, imam 4 mazhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana mereka memikirkan agama Allah ini? Tiadalah mereka berselisih. Bila Imam Malik jadi imam, Imam Syafi'i dan imam lainnya mengikut di belakang. Bila Imam Syafi'i menjadi imam, Imam Ahmad yang menjadi muridnya akan mengikut di belakang. Tiada mereka bertengkar dengan pendapat mereka masing-masing. Bahkan suatu hari Imam Malik dengan Imam Syafi'i, layaknya guru terhadap murid, mereka tidak bertengkar berselisih karena pandangannya yang berbeda. Imam Malik mengatakan, rezeki Allah itu akan datang hanya dengan bertawakal kepada Allah saja. Dengan duduk saja kita, kalau kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka rezeki akan datang. Imam Syafi'i tidak setuju, wahai guruku, rezeki tidak akan datang kalau kita tidak mengejarnya sampai keluar. Kalau kita tidak melakukannya, maka mereka bersikuku dengan pendapat mereka masing-masing. Suatu hari Imam Syafi'i berjalan keluar. Dia melihat ada beberapa orang yang sedang memanen anggur. Maka ikutlah dia di antara itu untuk menolongnya. Anggur yang dia sudah panen dibawanya pulang menghadap gurunya. Wahai guruku, ini buktinya. Kalau saya di rumah tadi tidak pergi keluar memanen anggur itu bersama mereka, maka saya tidak dapat rezeki atau untuk menikmati anggur ini. Lantas dengan senyum Imam Malik juga menyapa, saya cuma bertawakal kepada Allah di sini, mengajar beberapa orang atau beberapa murid di dalam majelis ini. Kemudian saya berpikir, alangkah nikmatnya kalau panas begini saya menikmati beberapa anggur atau beberapa buah anggur. Lantas setelah itu kamu datang membawa beberapa rangkai anggur, kemudian kita menikmatinya bersama-sama. Saya akan membuktikan bahwa kedua-duanya adalah benar dari sisi pandang kita masing-masing. Tidak ada pertikaian di antara mereka, bahkan mereka tertawa karenanya. Bila kita duduk menghadap ridha Allah, mengerjakan kebaikan di sisi Allah, rezeki memang akan datang dengan sendirinya. Bila kita juga berikhtiar, bekerja, berupaya supaya mendapatkan rezeki Allah lillahi ta'ala, juga Allah akan memberikan rezeki terhadap kita. Tiada yang salah dengan pendapat kedua tersebut. Layaknya begitulah seorang guru dengan muridnya, tidak mengecilkan muridnya dan tidak memandang jelek gurunya. Kita yang hari ini tidak mempunyai ilmu tentang itu dalam kehidupan, mengerjakan yang hanya dikerjakan oleh orang saja, tidak tahu bagaimanapun dasarnya, hukumnya, dan kita hanya melakukan saja karena keturunan kita. Lantas dengan mudahnya kita menuduh seseorang tidak seakidah, tidak sama ibadahnya dengan kita. Begitu luar biasanya kadang kita mencap seseorang berbeda keyakinannya dengan kita, padahal dasar ilmu yang kita punya tidak ada. Bila membaca Al-Quran dimanapun kecuali di tempat jelek, itu selalu mendatangkan pahala. Kita tahu betul
orang yang membaca, orang yang mendengarkan, orang yang mengajarkan, orang yang mengamalkan Al-Quran, semuanya mendatangkan pahala. Lantas, kalau ada saudara kita yang membaca Yasin, apakah salah karenanya? Kalaulah mereka berhura-hura, berpesta, kenapa kita tidak bilang salah? Inilah yang mesti kita luruskan. Jangan masalah-masalah ibadah kepada Allah yang menjadi pertentangan di para ulama kita perselisihkan, padahal dasar hukum atau pengetahuan kita tidak ada. Banyak hal-hal yang mesti kita kembangkan. Bagaimana meramaikan masjid, bagaimana meramaikan pengajian, bagaimana menunjuk atau menyuruh para keturunan kita supaya beribadah kepada Allah, berpendidikan agama yang tinggi, supaya agama kita ini berjalan di tempat yang semestinya. Hingga pada suatu saat kita tersenyum bahwa mereka tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala.